Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Triani dengan NIM 23020200085. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran desain inovatif pembelajaran yang berjudul Ekspresi Sastra melalui Puisi dengan model pembelajaran Think, Talk, Write. Nah, simak videonya ya teman-teman, dadah! Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, kita lihat dulu nih pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada latar belakang. Nah, yang kedua ada pengertian puisi. Yang ketiga ada pengertian ekspresi sastra. Yang keempat ada pengertian model pembelajaran Think, Talk, Write. Dan yang terakhir yaitu desain inovatif pembelajaran tersebut sendiri. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Nah, puisi ini merupakan salah satu bentuk karya sastra yang kaya akan nilai estetika dan makna yang mendalam. Sebagai media pembelajaran, puisi tidak hanya menawarkan keindahan bahasanya, tetapi puisi juga mendorong siswa untuk menggali emosi, pemikiran, dan pengalaman yang terkandung dalam puisi tersebut. Namun, seringkali siswa mengalami kesulitan ketika memaknai puisi dan mengekspresikan puisi. Nah, hal ini menuntut adanya pendekatan pembelajaran yang harus mempermudah siswa untuk mengapresiasi puisi dan mengeksplorasi puisi lebih aktif lagi. Nah, dari latar belakang itulah kita menemukan model pembelajaran yang cocok sebagai alternatif untuk masalah tersebut, yaitu model pembelajaran Think, Talk, Write. Nah, model pembelajaran ini itu akan mempermudah siswa dalam mengapresiasi, mengekspresikan, dan mengeksplorasi puisi lebih aktif dan secara mendalam. Baik teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian puisi sebagai teks yang kita ambil. Jadi, teman-teman tahu nggak sih puisi itu apa? Nah, puisi adalah salah satu karya sastra yang merupakan ungkapan perasaan dan pemikiran penulisnya secara imajinatif. Nah, puisi ini adalah karya sastra yang dipadatkan untuk mengungkapkan berbagai makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Hudson, puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata sebagai sarana untuk menciptakan ilusi dan imajinasi. Hal ini serupa dengan seni lukis, di mana garis dan warna digunakan sebagai media untuk menyampaikan gagasan sang pelukis. Nah, secara etimologis, puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pochima yang artinya membuat dan poesis yang artinya pembuatan. Puisi adalah karya sastra yang mencerminkan perasaan penulis atau penyair seperti haru, takut, cinta, sedih, dan lain sebagainya. Yang tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi bisa juga ditunjukkan kepada hewan, tumbuhan, alam, maupun Tuhan. James Revels menyatakan bahwa puisi adalah salah satu ekspresi bahasa yang kaya dan memiliki daya tarik yang kuat. Nah, teman-teman, dari berbagai pendapat ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata secara estetis untuk menciptakan ilusi, imajinasi, dan daya tarik yang kuat. Nah, puisi tidak hanya mencerminkan perasaan mendalam seperti cinta, haru, sedih, dan lain sebagainya, tetapi juga mampu menjadi medium ekspresi untuk berbagai aspek kehidupan termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan Tuhan. Tadi kan kita udah tahu nih apa itu pengertian puisi. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu pengertian ekspresi sastra. Nah, ekspresi adalah bentuk penyampaian perasaan dan pemikiran seseorang. Nah, Soemarjono menyatakan bahwa ekspresi dapat diartikan sebagai hasil sesuatu yang dikeluarkan. Sementara itu, menurut Dostia,
Dalam Rismawan mengatakan bahwa ekspresi seni merupakan proses memahami seni melalui perasaan dan kepekaan batin hingga mengapresiasi nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi menurut Rahman pada tahun 2015, ekspresi sastra adalah aktivitas estetis yang berhubungan langsung dengan karya sastra. Ekspresi ini tidak hanya melibatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menghayati makna serta keindahan yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Ekspresi sastra memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan interpretasi dan apresiasi mereka terhadap karya sastra yang sedang dipelajari. Nah, ekspresi sastra ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Nah, ekspresi lisan mencakup kegiatan berbicara dan berdiskusi mengenai karya sastra, sementara ekspresi tulis mencakup kegiatan menulis ide dan perasaan, baik bentuk puisi maupun berbentuk prosa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian puisi dan pengertian ekspresi sastra, kita juga akan mengetahui pengertian model pembelajaran Think, Talk, Write. Nah, sebelum itu, kita juga harus tahu nih, pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap pengalaman yang dijalani mengandung pengetahuan, dan pengetahuan itu berakar dari pendidikan. Dalam prosesnya, guru memegang peran penting sebagai teladan, motivator, dan pengembang potensi serta kreativitas siswa. Agar pembelajaran lebih efektif, guru perlu menerapkan metode yang kreatif dan menarik bagi siswa untuk belajar lebih giat. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan model pembelajaran sebagai pendekatan untuk menarik daya tarik siswa terhadap belajar. Nah, model pembelajaran yang kita ambil adalah model pembelajaran Think, Talk, Write. Nah, apa sih model pembelajaran Think, Talk, Write? Jadi, model pembelajaran Think, Talk, Write adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berekspresi dengan puisi. Menurut Iru dan Arisi, Think, Talk, Write adalah model pembelajaran kooperatif yang melibatkan beberapa tahapan kegiatan. Proses pembelajaran ini dimulai dengan berpikir yaitu think, terus berdiskusi yaitu talk atau berbicara yaitu talk, dan menulis atau write. Nah, Think, Talk, Write ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan melatih pemikiran, membaca materi, dilanjutkan dengan berdiskusi, melakukan presentasi, dan akhirnya melaporkan hasil dari diskusi tersebut. Nah, Avandi et al. Ini menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif Think, Talk, Write Avandi et al. Menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif Think, Talk, Write dapat meningkatkan kemampuan berpikir, komunikasi, dan kreativitas tulisan siswa dalam proses pembelajaran materi seperti sains. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran Think, Talk, Write ini adalah model pembelajaran kooperatif yang melibatkan serangkaian tahapan kegiatan yang saling berkaitan, yaitu bertukar pendapat dan juga menuliskan hasil dari pertukaran pendapat dan pikiran tersebut. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah tahu pengertian puisi, pengertian ekspresi sastra, dan juga pengertian model pembelajaran Think, Talk, Write. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pokok bahasan utamanya, yaitu desain pembelajaran inovatif. Nah teman-teman, menulis puisi bukan hanya soal menciptakan sebuah karya sastra, tetapi juga tentang bagaimana penulis mengolah bahasa untuk menyampaikan pengalaman dan pemikiran mereka. Karena itu sangat penting bagi siswa untuk memahami dan dapat menerapkan berbagai elemen ekspresi sastra seperti pemilihan kata, gaya bahasa, rima, ritme, dan imajinasi dalam puisi yang mereka buat. Untuk membantu siswa memahami dan menerapkan elemen-elemen ekspresi sastra, diperlukan pendekatan pembelajaran yang efektif. Salah satu model yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir, berbicara, dan menulis adalah model pembelajaran Think, Talk, Write.
Baik teman-teman, dalam membuat desain pembelajaran inovatif, kita juga memerlukan tujuan pembelajarannya nih. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran nih, ada 6 tujuan pembelajaran. Apa aja sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami isi dan makna puisi yang dibaca secara mendalam, serta mengenali elemen-elemen sastra yang terkandung di dalamnya. Nah, tujuan selanjutnya, tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan unsur-unsur puisi seperti diksi, gaya bahasa, dan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menulis puisi yang sesuai dengan tema menggunakan elemen ekspresi sastra yang tepat dan menyusun puisi secara kreatif dan bermakna. Nah, tujuan yang keempat, peserta didik dapat memberikan penilaian terhadap kualitas puisi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kreativitas penggunaan bahasa dan kesesuaian tema yang diangkat. Nah, tujuan yang kelima, peserta didik diharapkan mampu memberikan tanggapan atau interpretasi terhadap puisi yang dibaca dengan cara yang sopan, konstruktif, dan mendalam, serta mampu melihat berbagai perspektif dalam puisi tersebut. Nah, tujuan yang terakhir atau tujuan yang keenam adalah peserta didik diharapkan mampu membacakan puisi dengan baik, dengan memperhatikan intonasi, ekspresi, dan penghayatan yang sesuai dengan makna puisi tersebut, sehingga dapat membawa pesan puisi dengan lebih hidup dan memukau pendengarnya. Oke, karena kita tadi udah tahu tujuan pembelajarannya, kita juga harus tahu gimana sih cara penilaian hasil belajar dari desain pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran Think, Talk, Write ini. Nah, penilaian hasil belajar dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan formatif dan pendekatan sumatif. Nah, pendekatan formatif dilakukan sepanjang proses pembelajaran dengan cara mengamati keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok dan presentasi ide-ide mereka. Nah, sementara itu penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran, di mana siswa diminta untuk mengumpulkan karya puisi yang telah mereka tulis. Kriteria penilaian meliputi kreativitas, penggunaan bahasa yang tepat, struktur puisi, dan kemampuan siswa dalam menyampaikan pesan melalui karya mereka. Penilaian di sini juga melibatkan 3 aspek penting lainnya. Yang pertama, ada aspek proses. Nah, aspek proses atau aspek penilaian proses difokuskan pada pengamatan langsung terhadap keterlibatan siswa dalam setiap tahap pembelajaran, yaitu think, talk, dan write. Nah, guru akan memantau bagaimana siswa berpikir kritis saat merumuskan ide-ide pada tahap think. Lalu, guru juga akan memantau bagaimana partisipasi siswa ketika berdiskusi kelompok saat tahap talk. Dan juga kemampuan siswa untuk menulis puisi secara kreatif dan efektif pada tahap write. Nah, aspek berikutnya yaitu aspek produk atau aspek penilaian produk yang fokusnya pada hasil karya puisi yang dihasilkan siswa. Puisi yang ditulis oleh siswa akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria, termasuk penggunaan elemen ekspresi sastra seperti diksi, gaya bahasa, dan imajinasi. Selain itu, struktur puisi, kesesuaian tema dengan ekspresi yang ditulis, dan kreativitas juga menjadi faktor penilaian penting. Penilaian produk ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang elemen-elemen sastra dalam karya tulis yang mereka buat. Nah, untuk memudahkan penilaian produk, akan digunakan rubrik penilaian yang mencakup beberapa aspek penting dalam penulisan puisi. Rubrik ini mencakup penilaian terhadap kedalaman tema yang diangkat dalam puisi, pilihan kata yang digunakan, serta sejauh mana imajinasi siswa tercermin dalam karya sastra mereka. Selain itu, kesesuaian dengan struktur puisi termasuk penggunaan rima, ritme, dan bentuk yang tepat juga akan dinilai. Rubrik ini memberikan kriteria yang jelas dan objektif untuk menilai kualitas puisi, serta membantu siswa memahami elemen-elemen apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi yang baik. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek penilaian sikap.
Aspek penilaian sikap juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran ini. Penilaian sikap difokuskan pada bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya selama diskusi. Guru akan mengevaluasi kemampuan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, menghargai perbedaan pandangan, serta menyampaikan ide mereka dengan jelas dan percaya diri. Aspek ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti komunikasi yang efektif dan kemampuan bekerja dalam kelompok. Penilaian sikap ini juga mencerminkan kedewasaan emosional siswa dalam berkolaborasi dan berinteraksi dengan teman-temannya selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang materi pembelajaran yang akan kita gunakan ketika model pembelajaran Think Talk Write berekspresi sastra melalui puisi ini kita gunakan di kelas. Nah, tentunya materi pembelajaran yang digunakan mencakup tentang teks puisi, seperti unsur puisi, struktur puisi, dan kaidah kebahasaan puisi. Baik, Puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra memiliki dua unsur pembangun. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen yang terdapat di dalam puisi itu sendiri yang membentuk isi dan struktur karya sastra tersebut. Beberapa unsur intrinsik yang sering ditemui dalam puisi adalah diksi, imaji, majas, bunyi, ritme, rima, dan tema. Selain unsur intrinsik tadi, ada juga kan tadi unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan faktor-faktor di luar puisi itu sendiri, namun mempengaruhi isi dari puisi itu. Seperti meliputi aspek historis, terus aspek psikologis, ada juga aspek filsafat, dan juga aspek religiusitas. Sama halnya dengan unsur puisi, struktur puisi juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin adalah elemen-elemen yang berhubungan dengan makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Struktur batin ini misalnya adalah tema, lalu ada rasa, ada juga nada, dan ada juga amanat. Lalu untuk struktur fisiknya adalah unsur-unsur yang terlihat pada fisik atau tampilan luar puisi itu sendiri. Misalnya diksi, lalu ada kata konkret, lalu ada majas, dan lain-lain. Pokoknya yang itu tuh ada kelihatan dalam puisinya gitu. Selain unsur dan struktur, kita juga harus mengetahui kaidah kebahasaan teks puisi. Nah, kaidah kebahasaan puisi adalah aturan atau ciri khas bahasa yang memberikan keindahan, makna mendalam, dan efek emosional pada puisi. Teks puisi ini memiliki beberapa kaidah kebahasaan, misalnya ada rima, lalu juga ada syair, ada juga imaji, dan paling penting adalah pemadatan kata. Tetapi juga ada gaya bahasa yang menjadi kaidah kebahasaan puisi tersebut. Misalnya ada gaya bahasa personifikasi, metafora, lalu simile, dan lain sebagainya. Oke, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya ada juga media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam desain inovatif pembelajaran ini ada teks puisi dan juga contohnya, lalu juga ada kartu ide dan papan tulis dan juga LKS. Oke, kita masuk ke tahap terakhir dalam pembuatan desain inovatif pembelajaran yang tentunya harus ada langkah-langkahnya atau sintaksnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Think Talk Write itu ada 3 langkah utama. Yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga tentunya penutup. Namun, langkah yang intinya itu ada di kegiatan inti, yaitu Think, Talk, dan Write. Nah, untuk pendahuluan, kita mengalokasikan waktunya 15 menit, di mana guru biasanya menyampaikan materi atau menyampaikan langkah-langkah ketika pembelajaran ini akan dimulai. Selanjutnya, untuk kegiatan intinya, kita mengalokasikan waktunya selama 60 menit. Nah, selama 60 menit ini, kita melakukan 3 tahapan, yaitu tahapan think, yang berpikir,
yaitu berpikir ide-ide apa yang akan kalian tulis menjadi sebuah karya sastra puisi. Nah, lalu ada tahapan talk yang berarti kalian berdiskusi, saling bertukar ide dengan teman-teman yang ada di kelas atau yang sudah dibentuk kelompok. Nah, lalu yang terakhir ada tahapan write, yang artinya kalian harus menulis ide-ide tadi menjadi sebuah karya sastra puisi yang nantinya akan dikumpulkan. Nah, untuk tahap terakhir adalah tahap penutup. Nah, tahap penutup ini dialokasikan waktunya juga 15 menit. Nah, pada bagian penutup ini, guru bisa meminta beberapa siswa untuk secara sukarela membacakan puisi yang telah mereka tulis di depan kelas dan juga memantik siswa lainnya untuk memberikan penilaian terhadap karya sastra puisi tersebut. Oke, nggak kerasa kita udah masuk di simpulannya. Nah, jadi puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra mampu merefleksikan berbagai perasaan manusia, seperti haru, takut, cinta, kecewa, penyesalan, dan lain sebagainya. Tema-tema ini bisa diarahkan tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap unsur lain seperti tumbuhan, hewan, alam, bahkan Tuhan. Nah, dalam proses pembelajaran puisi, siswa sering menghadapi kesulitan dalam memahami makna puisi maupun mengekspresikan pemahaman mereka melalui tulisan. Nah, karena hal itu perlu adanya pendekatan pembelajaran yang dapat mempermudah siswa untuk mengekspresikan puisi secara aktif. Dalam pembelajaran sastra, ekspresi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan membaca dan menulis, melainkan juga mencakup kemampuan afektif yang melibatkan perasaan, respons, serta pengungkapan perasaan siswa terhadap karya sastra melalui kegiatan yang kreatif. Pelajaran Think Talk Write ini merupakan pendekatan yang efektif dalam mendorong kemampuan ekspresi siswa melalui puisi dengan menekankan pada proses berpikir, berdiskusi, dan menulis, yang mendorong mereka untuk lebih memahami dan mengekspresikan isi puisi. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan minat siswa terhadap sastra, terutama puisi, disarankan agar guru terus mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan model pembelajaran yang sudah ada yang tidak dikembangkan. Nah, teman-teman, sekian hal yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.